Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berbicara merupakan aspek penting dalam proses interaksi antar individu. Dalam sehari, manusia bisa mengeluarkan kata-kata sekitar 7-20 ribu kata untuk berbicara. Berbicara bisa dilakukan dalam berbagai kondisi. Misalnya saat berada di tempat kerja, berkumpul bersama keluarga, serta masih banyak lagi kegiatan yang mengharuskan interaksi. Dengan berbicara, suasana akan menjadi lebih akrab sehingga jalinan silaturahmi menjadi lebih erat. Namun ternyata ada waktu-waktu yang dilarang berbicara dalam Islam. Hal ini menjadi aspek ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Kapan saja kita dilarang berbicara dan diharuskan diam? Berikut ringkasannya. 1. Saat mendengar suara azan. Azan merupakan seruan Allah sebagai panggilan untuk menunaikan perintah sholat. Sholat adalah ibadah wajib umat Islam sehingga azan merupakan panggilan yang begitu diagungkan dalam Islam. Salah satu adab yang harus dilakukan seorang hamba ketika mendengar suara azan adalah berhenti melakukan aktivitas termasuk berbicara. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah akan membuat keluh lidah manusia yang sakaratul maut jika ia menyepelekan azan. Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan. Jika tidak, Allah akan keluhkan lidahnya ketika maut menghampirinya. Kata-kata yang boleh kita keluarkan hanyalah menjawab seruan muazin yang bentuk penghormatan kita kepada azan tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri pun mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muazin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendengar suara azan kemudian dia berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina." Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabb dan Muhammad sebagai Rasul, dan aku ridho Islam sebagai agama, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Ishaq bin Rahuyah, dan lainnya, berbicara saat azan hukumnya makruh. Akan tetapi jika kondisinya mendesak maka diperbolehkan berbicara seperlunya dan tidak boleh memperpanjang pembicaraan. Jika berbicara saja sudah makruh, bagaimana dengan kegiatan lain seperti bercanda atau bahkan sampai tertawa terbahak-bahak seakan menghiraukan seruan yang agung ini? 2. Saat khatib berkhutbah Jumat. Waktu yang terlarang untuk berbicara lainnya adalah saat laki-laki bersembahyang Jumat dan mendengar khatib sedang menyampaikan khutbah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta kebanyakan berpendapat bahwa ketika khatib berkhutbah maka makmum wajibnya diam. Bahkan menyuruh orang lain diam pun saat itu merupakan hal yang dilarang karena dianggap sia-sia. Jika berbicara dengan tujuan baik saja dianggap sia-sia, apalagi dengan kegiatan mengobrol yang banyak dilakukan kebanyakan makmum salat Jumat ketika khatib berkhutbah. Memperingatkan orang lain yang sedang berbicara cukup dengan isyarat tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Termasuk juga dengan kegiatan memberi salam atau menjawab salam orang lain, menjawab orang yang bersin dan tindakan berbicara lainnya. Barang siapa yang berwudu, lalu memperbagus wudunya kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antar Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran, artinya ibadahnya sia-sia, tidak ada manfaat. Siapa yang diperintahkan untuk diam lalu tidak diam, maka tidak ada Jumat baginya, artinya ibadah Jumatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Ahmad. Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, "Diamlah, khatib sedang berkhutbah," sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. 3. Ketika buang air.
Selain dua kondisi tadi, ada lagi kondisi di mana kita tidak boleh berbicara, yakni saat buang air. Dalam kondisi ini orang juga tidak boleh menjawab salam dan azan, kecuali apa yang mengandung suatu keharusan untuk dilakukan. Seperti misalnya menunjukkan orang buta dengan menegurnya yang dikhawatirkan akan terpleset ke dalam parit. Misalnya ketika buang air lalu bersin, maka orang tersebut hendaklah ia mengucapkan pujian kepada Allah di dalam hati tanpa harus diucapkan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah dua orang pergi untuk buang air besar dengan aurat terbuka sembari berbincang-bincang. Sesungguhnya Allah memurkai orang yang berbuat demikian." Hadis riwayat Ahmad. Dan seseorang yang melewati Nabi yang pada saat itu beliau sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya. Hadis riwayat Jamaah. Kedua hadis tadi melarang orang untuk berbicara ketika buang air. Namun para ulama mengalihkan dari hukum yang dianggap haram menjadi hanya saja sampai derajat makruh. Semoga kita senantiasa menjaga ucapan dan tahu waktu yang tepat untuk berbicara. Sahabat yang beriman, itulah waktu-waktu di mana kita tidak diperbolehkan untuk berbicara. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah sangat mencintai hambanya yang selalu bersuci. Karena itu setiap umat muslim diwajibkan untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Keutamaan bersuci ini bisa kita lakukan dalam situasi apapun, sebab Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Ada banyak sekali cara bersuci, mulai berwudu, tayamum, hingga mandi besar. Bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah. Untuk mensucikan hadas besar tidak cukup hanya dengan berwudu, namun harus disucikan dengan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub merupakan hal yang harus diperhatikan supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka dari itu, ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang mandi wajib seperti: 1. Berhubungan suami istri. Yang dimaksud dengan hubungan suami istri adalah apabila ujung kemaluan laki-laki, hasyafah, dimasukkan ke kemaluan perempuan, farji, maka itu sudah diwajibkan mandi wajib. Meskipun itu tidak keluar sperma atau memakai kondom, tetap diwajibkan mandi junub. Hal ini merupakan ajaran Rasulullah SAW melalui sabda beliau yang artinya, bila seorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat hitan laki-laki bertemu tempat hitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. 2. Keluarnya air mani. Selain bercampurnya 2 kemaluan, keluarnya air mani juga menjadi penyebab seorang laki-laki harus mandi wajib, baik keluar yang tidak disengaja seperti mimpi basah atau yang disengaja seperti onani atau bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 cairan yang bisa keluar dari kemaluan laki-laki: mani, wadi, dan mazi. Namun wadi dan mazi bisa disucikan cukup dengan berwudu. Berbeda dengan mani yang mengharuskan mandi besar. Air mani atau sperma ketika keluar berwarna putih serta mengeluarkan bau seperti tepung roti. Namun ketika kering baunya seperti telur. Cara bersucinya harus dengan mandi junub. Ketika seseorang keluar air mani, maka diwajibkan untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. 3. Haid. Seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi besar jika telah melewati masa haid. Hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran.
Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Himbauan untuk mandi wajib itu diperkuat dengan pernyataan Fatimah binti Abi Jaisi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau Fatimah binti Abi Jaisi berkata, "Bila keadaan haid itu datang maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi maka mandi dan sholatlah." Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 4. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedang maksimal adalah 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Sebagaimana haid, wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti. Hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam, karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan darah nifas. Perlu diketahui bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan dan tidak sah melakukan wudhu atau mandi ketika sedang keluar darah. Hal ini karena fungsi utama wudhu atau mandi adalah menghasilkan kesucian, sedang ia sedang menjalani keluar darah yang menjadi penyebab hadas. Ia hanya diperbolehkan melakukan mandi sunnah yang fungsi utamanya menghilangkan aroma tak sedap karena hendak berkumpul dengan orang banyak, seperti mandi sunnah ketika hendak memasuki Mekah dan mandi 2 hari raya. 5. Melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah atau sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. 6. Meninggal. Orang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia, seperti masih berbentuk segumpal daging. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian atau manusia seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Itulah 6 hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.